Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha mengetahui segala yang zahir dan segala yang batin. Tuhan yang menentukan takdir bagi kehidupan alam semesta. Kemudian mari kita bersalawat pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa ajaran Islam. Kepadanya lah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar ajaran Islam ini disebarkan. Penyebarannya inilah yang kemudian dari tahun 400-500 Masehi kemudian sampai kepada kita sekarang ini, berarti sekira 1500 tahun yang lalu. Yang dengan ajaran itu kemudian pada kesempatan ini kita berkumpul melaksanakan salah satu rukun Islam dan berkumpul di Masjid Muhajirin ini. Yang kami hormati dalam kesempatan ini seluruh kolega kami dari Entakengon, ada Bapak Karo, kemudian ada Bapak Warek, dan beberapa dosen-dosen yang telah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian teman-teman kami dari Kepolisian Resort Aceh Tengah, Ketua DMI Dewan Masjid yang merupakan salah satu inisiator untuk kegiatan ini, lalu Bapak Kan Kemenak beserta kolega, juga dari BKM Masjid Al Muhajirin. Jamaah subuh yang berbahagia, izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal sedikit saja tentang tentang hukum Islam lah secara umum. Apa yang mau kami sampaikan ini sejatinya bukan sesuatu hal yang mungkin yang sangat baru, tidak. Saya hanya ingin menekankan beberapa pengetahuan penting secara khusus terkait dengan hukum Islam, dalam hal ini terkait berhubungan dengan ibadah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan Islam, maka salah satu padanannya yang paling penting, yang paling padan adalah syariat. Jadi Islam ini boleh dikatakan sama dengan syariat. Meskipun memang ada juga yang beranggapan bahwa syariat itu hanya satu dari 3 bagian Islam itu sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Islam itu memang sama dengan syariat. Nah, syariat itu 3 bagiannya. 3 bagian besarnya. Jadi kalau kita hendak melihat apakah seseorang itu syar'i atau tidak, atau apakah sebuah perbuatan itu syar'i atau tidak, maka kita harus merujuk yang 3 ini. Yang pertama, dia adalah akidah. Akidah ini berhubungan dengan keyakinan-keyakinan. Kalau mau disederhanakan, kira-kira ini berhubungan dengan rukun iman. Ini soal percaya kepada Tuhan, adanya surga dan neraka, adanya malaikat, adanya jin, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ini nanti yang mau saya sampaikan lebih rinci sedikit, yakni tentang hukum Islam. Bagian yang kedua ini, bagian yang mengatur tentang bagaimana seorang muslim berperilaku. Kalau bagian yang pertama itu, bagaimana seorang muslim meyakini sesuatu, keyakinan itu berarti kira-kira ada di kepala. Maka bagian yang kedua ini, bagaimana seorang muslim berbuat, melakukan sesuatu. Ini berarti yang lahir pada anggota tubuh. Melihat, berjalan, mencuri. Nah, ini yang kemudian yang diatur oleh bagian yang kedua ini. Lalu kemudian bagian yang ketiga disebut dengan akhlakul karimah. Ini memang masih berhubungan dengan perbuatan, tapi kemudian dapat kita katakan sebagai penghias dari perbuatan-perbuatan itu. Ini seperti bersabar, dengki, hasad, tawakal,
Ini bagian dari yang ketiga. Jadi yang tiga inilah yang disebut dengan syariat. Inilah ajaran Islam itu. Akidah, hukum, lalu kemudian yang ketiga adalah akhlak atau moral. Akidah ada bagian tersendiri yang mempelajarinya. Kalau dalam perkuliahan disebut usuluddin. Kalau di anak-anak kita di sekolah MSen ataupun MAN ini disebut akidah dan akhlak. Nah, secara khusus kalau hukum Islam ini maka dia dipelajari oleh ilmu fikih. Dialah yang kemudian yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tata cara berbuat dalam hukum Islam, dalam Islam. Secara khusus kemudian yang mau saya jelaskan dalam kesempatan ini berhubungan dengan ibadah. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang berbahagia, kalau ditanya apakah kita mengetahui hukum Islam, saya sangat meyakini bahwa kita sangat familiar dengan itu. Kita pasti semua dapat menjawab pertanyaan apa hukumnya sholat subuh. Semua akan menjawab hukumnya wajib. Apa hukum sholat zuhur? Hukumnya wajib. Apa hukum memakan daging babi? Hukumnya haram. Inilah hukum Islam itu. Hukum Islam itu yang paling familiar ada 5 lah. Meskipun nanti ada yang bilang ada 7. Tapi yang secara umum ini ada 5. Yang pertama haram. Yang kedua makruh. Yang ketiga wajib. Yang keempat mandub. Yang kelima mubah. Urutan ini sebenarnya bukan sebuah urutan yang baku. Bukan urutan yang kaku. Ini semua, yang 5 ini adalah salah satu bagian hukum Islam yang paling populer. Tapi kita, banyak orang memang tidak mengetahui bahwa ada satu bagian lagi hukum Islam yang sama pentingnya, yang mengatur perbuatan manusia itu, yang jumlahnya lebih banyak. Kalau yang 5 ini, yang 5 yang pertama yang saya sebutkan tadi, dia adalah kira-kira tuntutan dan larangan Tuhan. Kira-kira umat muslim, seluruh umat muslim harus melakukan sholat subuh atau wajib melakukan sholat zuhur. Ini adalah tuntutan. Karena tuntutan maka bolehlah dia disebut salah satu bagian dari hukum Islam itu adalah hukum tuntutan. Kalau dalam istilah bahasa Arab namanya hukum taklifi. Jadi diwajibkan sholat zuhur. Akan tetapi ada satu bagian penting, satu bagian yang sama posisinya, setara. Jadi hukum Islam ini ada 2 bagian. Yang pertama tadi yang 5, kemudian yang kedua ada jumlahnya 8, namanya hukum wad'i atau disebut hukum ketetapan. Ini saya jelaskan nanti kepada Bapak Ibu dengan sekaligus dengan memberikan contohnya agar lebih mudah dipahami. Baik, hukum wad'i ini adalah hukum yang menetapkan ataupun yang menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan sebuah perbuatan yang diatur oleh hukum taklifi. Misalkan begini, kita sholat zuhur wajib. Akan tetapi kewajiban atau melaksanakan sholat zuhur ini tidak bisa serta-merta dilakukan kecuali kita ukur dulu dia dengan hukum yang bagian kedua. Nanti jumlahnya 8. Apalah hukum yang 8 itu? Yang pertama namanya sabab atau disebut dengan sebab. Kalau kita bertanya, apa hukum sholat zuhur? Tentu jawabannya wajib. Pertanyaannya kemudian, apakah kita wajib sholat zuhur sekarang? Jawabannya kan tidak. Jadi kapan wajib sholat zuhur? Nanti ketika matahari tergelincir dari tempat yang paling tinggi. Aqimis sholah liduluki samsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah sholat itu ketika matahari tergelincir. Jadi hukum yang pertama yang mengatur perbuatan kita, untuk melaksanakan sholat zuhur, yang pertama disebut dengan sebab. Yakni sebuah keadaan ataupun sebuah faktor ataupun sebuah hal yang menentukan kira-kira kapan perintah ataupun larangan itu muncul dari Tuhan. Ini kan kira-kira begini. Kalaulah sholat zuhur itu wajib, maka kira-kira Tuhan berkata kepada kita, sholat zuhurlah, sholat zuhurlah, sholat zuhurlah, sholat zuhurlah, sampai kemudian kita melaksanakan sholat zuhur itu.
Begitu kita selesai melaksanakan sholat zuhur, perintah Tuhan itu berhenti. Kira-kira kan begitu. Nah, pertanyaannya kapan perintah itu? Apakah perintah itu dibebani kepada kita 24 jam? Jawabannya tidak. Untuk sholat zuhur ya, jawabannya tidak. Beban itu, perintah itu baru muncul nanti ketika matahari tergelincir. Begitu matahari tergelincir, kira-kira Tuhan berkata kepada kita, sholat zuhur lah, sholat zuhur lah, sholat zuhur lah. Sampai kemudian hilang waktu sholat itu. Inilah disebut dengan hukum yang pertama. Hukum yang pertama ini namanya sebab. Agar mudah mengingatnya, sebenarnya hukum ini bisa dibagi kepada formasi 4-2-2. 4 hukum menentukan sebelum perbuatan, 2 hukum menentukan dalam perbuatan, 2 hukum menentukan setelah perbuatan. Kira-kira kalau sepak bola formasinya begitu, 4-2-2, biar mudah menghafalnya. Hukum yang pertama sebab. Hukum yang kedua mani namanya, penghalang. Ini kira-kira seperti ini. Sudahlah kemudian datang waktu sholat zuhur. Matahari sudah tergelincir. Lalu Tuhan sudah berkata kepada kita, sholat zuhur lah, sholat zuhur lah. Tapi kemudian kita harus melihat hukum yang kedua, yakni penghalang. Penghalang untuk melaksanakan sholat. Salah satu yang terkenal yaitu adanya haid misalkan. Maka perintah Tuhan, ucapan Tuhan sholat zuhur itu hilang dari dia. Nah, jadi dia tidak diperintahkan, dibebankan oleh Tuhan untuk melakukan sholat zuhur. Jadi kalau kita mau melakukan sholat zuhur, maka kita harus mengukur 4 hukum. Yang pertama, apakah sebabnya sudah ada? Oh, sudah ada. Yang kedua, apakah ada mani pada diri kita? Oh, tidak ada, saya tidak berhaid karena saya laki-laki misalkan. Maka kemudian kita beralih kepada hukum yang ketiga, namanya azimah. Azimah ini adalah hukum yang berlaku umum. Kita harus menentukan diri kita, apakah kita akan melakukan perbuatan ini dalam keadaan normal atau dalam keadaan khusus. Kalau dalam keadaan normal, sholat zuhur itu 4 rakaat. Ada juga sholat zuhur 2 rakaat. Dalam keadaan normal, sholat zuhur itu berdiri menghadap kiblat. Ada juga dalam keadaan khusus, sholat zuhur itu tidur, tidak menghadap kiblat. Yang pertama hukum dalam keadaan normal disebut azimah, hukum dalam keadaan khusus disebut rukhsah. Jadi kalau kita dalam keadaan umum, tidak dalam perjalanan, tidak dalam keadaan sakit, maka kita melakukan sholat zuhur itu ya secara umum yang berlaku sebagaimana biasanya. Ini namanya azimah. Atau kalau kita dalam keadaan khusus seperti dalam perjalanan atau sakit, boleh-boleh saja kita melakukan sholat itu dalam keadaan khusus, 2 rakaat misalkan. Atau dilakukan nanti waktu asar misalkan. Atau dilakukan tidak menghadap kiblat misalkan ketika dalam perjalanan di mobil. Kemana mobil menghadapkan, ke situ. Ke arah situ kita sholat. Ini 4 hukum yang harus kita pikirkan sebelum kita melakukan perbuatan. Sebab penghalang, hukum berlaku umum, hukum berlaku khusus. Sebab mani, azimah, rukhsah. Sudahlah kita tahu bahwa kita ini berlaku akan melaksanakan sholat ini dalam keadaan umum. 4 rakaat menghadap kiblat di waktu zuhur. Lalu kita kemudian melakukannya. Allahu Akbar, sholat zuhur. Maka 2 hukum yang harus kita pikirkan, yang harus kita yang ikut menentukan perbuatan itu. Yang pertama namanya syarat. Syarat itu adalah segala faktor yang harus terpenuhi waktu pelaksanaan perbuatan itu dari awal sampai akhir. Apa syarat waktu kita melaksanakan sholat? Suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Menghadap kiblat. Niat untuk menyembah Allah SWT. Khusyuk. Kira-kira tertutup aurat. Begitu 1 detik saja kira-kira ya. 1 detik saja atau sebentar saja syarat ini putus dari awal perbuatan sampai akhir perbuatan, maka perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum, 1 dari 2 hukum yang terakhir nanti akan kita jelaskan. Waktu sholat tiba-tiba tersingkap aurat, maka kira-kira batallah sholat itu. Waktu kita sholat kemudian adalah kemudian najis menimpa ataupun terkena badan kita ataupun tempat kita sholat. Waktu sholat kira-kira kemudian kita tidak khusyuk, bagaimanalah kira-kira selokku yang bagus yang di luar itu hilang pula nanti. Artinya hatinya tidak khusyuk. Jadi
Ini hukum yang kelima, syarat. Jadi selama melakukan perbuatan itu, kita harus memenuhi syarat perbuatan itu. Memenuhi syarat perbuatan itu hukum yang kelima, dan hukum yang keenam namanya mubtil, pembatal. Menjauhi segala yang membatalkan perbuatan itu. Apalah yang membatalkan perbuatan sholat? Melakukan perbuatan selain sholat lebih dari 3 kali berturut-turut, misalkan menggaruk-garuk lebih dari 3 kali, menunjukkan tidak khusyuk. Mengucapkan sebuah perbuatan, mengucapkan ucapan selain ucapan sholat, misalkan. Ini yang membatalkan sholat. Jadi sebelum melakukan sholat zuhur, kita sudah mengukur 4 hukum. Lalu waktu melakukannya, kita mengukurnya melalui 2 hukum. Apakah terpenuhi syaratnya? Apakah tidak ada mubtilnya? Bila semuanya terpenuhi syaratnya, tidak ada mubtilnya, sesuai sababnya, sudah dilakukan dengan pas, baik dalam keadaan azimah ataupun rukhsah, maka perbuatan itu disebut dengan sah. Sah itu adalah hukum yang ketujuh. Kalau sah, maka Tuhan berhenti mengatakan kepada kita sholat zuhur lah. Begitu kita melakukan itu lalu perbuatannya sah, maka kira-kira Tuhan tidak lagi menuntut kita untuk melakukan sholat zuhur. Tapi kalau kita melakukan sholat zuhur itu ada syarat tidak terpenuhi, ataupun ada mubtil di dalam perbuatan itu, waktu kita melakukan itu, maka kemudian perbuatannya disebut batal. Kalau dalam bahasa disebut batil. Apa bedanya sah dan batil? Kira-kira kalau batal, maka Tuhan tidak menganggap bahwa perbuatan itu ada. Maka perintah Dia, beban kita untuk melaksanakan sholat zuhur itu tetap ada sampai kita melakukannya. Jamaah subuh yang berbahagia, jadi inilah yang disebut dengan hukum wad'i. Jumlahnya ada 8 yang paling banyak. Ini sebenarnya hukum ini ditemukan oleh para ulama, meskipun sudah ada dalam Al-Quran, tapi pengkategorian pengelompokannya itu ditentukan oleh para ulama. Ini berkembang dengan terus menerus. Dulu paling banyak ini disebut 3, lalu kemudian berkembang menjadi 5, lalu kemudian bertambah menjadi 7, lalu kemudian bertambah menjadi 8. Ini yang saya kira dalam kesempatan yang singkat yang berbahagia ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dalam mengukur perbuatan kita. Secara khusus penjelasan ini sangat baik untuk mengukur ibadah yang sifatnya wajib ataupun yang hukumnya wajib ataupun mandub. Mungkin kita akan sedikit kebingungan kalau kita mengukurnya untuk perbuatan yang diharamkan, misalkan mencuri. Apa sebab keharaman mencuri? Begitu kan. Tapi kalau dalam ibadah ini, penjelasan ini sangat mudah dipahami untuk mengukur perbuatan-perbuatan kita. Kami memohon maaf atas hal-hal penjelasan yang kurang berkenan. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia dalam kesempatan ini yang memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.